biarlah Roh Kudus menolong kami. Firman-Mu bukan hanya kami baca dan kami mengerti, tetapi kami bersama-sama melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, siapkan hati kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur ketika benih firman ditaburkan. Benih itu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan biarlah hidup kami seperti itu. Engkau yang mengurapi, memberkati hamba-Mu yang banyak, kurang dan terbatas dalam berkata-kata. Pakai semua yang sudah dipersiapkan untuk menyampaikan keinginan hati-Mu kepada umat-Mu. Dan kami bersama-sama menghidupi firman yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur atas kesempatan bisa melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Jemaat GKPKR Gedong. Dan izinkan saya menyampaikan salam dari jemaat kita di GKPKR Telugong, tempat saya melayani, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema tentang pengujian dan kualitas iman yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Matius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan kepada kita ayat ini. Matius 4 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan di awal khotbah ini. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang iblis, tentang roh jahat, tentang kuasa kegelapan? Apakah di sini ada yang tidak percaya bahwa kuasa kegelapan itu ada? Siapa yang tidak percaya? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Nah, ada yang gak angkat tangan dari tadi. Itu apa maksudnya? Hah? Antara ada dan tiada ya saudara ya. Saudara-saudara, ada dua pendulum yang seringkali menjadi cara berpikir tentang keberadaan iblis, ya, atau dalam bahasa aslinya diabolos, ya. Di ketahuan yang sering bolos ini siapa saudara ya. Jadi pendulum pertama, ada yang berpikir iblis itu tidak ada dan dia tidak berkuasa sama sekali. Pendulum yang lain adalah iblis itu ada dan sangat berkuasa. Apa yang membuatnya berbeda saudara? Orang yang mengatakan iblis tidak ada akan selalu melogikakan segala sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan sebagainya. Sedangkan orang yang percaya ada dengan kuasa kegelapan itu ada, segala sesuatunya akan dihubung-hubungkan dengan kuasa kegelapan. Misalnya saudara ya, ketika misalnya begini di rumah, tiba-tiba kita lagi nonton TV, pintu terbuka tiba-tiba. Kita langsung berpikir, wah jangan-jangan ada yang roh-roh nenek moyang mau masuk nih.
Atau ketika kita kesandung, wah ada setan lagi isengin saya nih. Pas saya jalan, taruh kakinya gitu, saya jatuh. Ya, semuanya kita hubung-hubungkan sama roh-roh jahat. Dan saudara tahu, dua pendulum ini disukai oleh iblis sebenarnya. Dia suka kalau orang yang tidak terlalu percaya kepada dia, dan karena itu dia nggak akan terlalu sibuk untuk terus mengelabui orang-orang manusia. Dan dia juga suka kalau kita menjadi sangat takut dengan keberadaannya, karena dia akan terus menakut-nakuti kita. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, pendulum ini harusnya ada di tengah-tengah. Ada di dalam ketegangan seperti ini. Yaitu iblis ada, kita percaya dia ada. Dia berkuasa betul. Tetapi Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Karena dia pernah dicobai dan dia telah menang atasnya. Jadi pernah dicobai oleh si iblis dan dia menang atasnya. Ini yang menjadi keyakinan kita harusnya. Ada. Tapi apakah lebih berkuasa dari Yesus? Enggak. Dia berkuasa tapi tidak lebih berkuasa dari Yesus. Dan mari kita melihat teks ini yang menjadi salah satu kisah tentang pencobaan Yesus, saudara. Dimulai dari ayat 1 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Perhatikan baik-baik, ayat ini mungkin bisa disalah mengerti. Yesus dibawa oleh roh. Seolah-olah roh yang membawa Yesus untuk dicobai. Tetapi sederhananya saudara-saudara, cara berpikirnya bahwa ketika pencobaan datang, itu tidak lepas dari kedaulatan Allah. Ingat kisah Ayub. Ayub diizinkan oleh Allah untuk dicobai. Tapi pencobaan itu sendiri bukan dari Allah. Tapi diizinkan oleh Allah. Ya. Lalu saudara-saudara, waktu kita berbicara tentang pencobaan atau perazzo itu, ada dua perspektif ini yang mesti kita punyai ketika kita memikirkan tentang pencobaan. Pertama, secara positif pencobaan itu kita bisa pahami sebagai ujian dari Allah. Tapi yang kedua, pencobaan atau perazzo itu bisa kita pahami sebagai godaan dari si iblis. Contohnya, kita sakit. Ya kita sakit, kita gak sembuh-sembuh. Di satu sisi, ketika kita sakit, kita bisa melihatnya sebagai ujian dari Allah. Untuk melihat ketekunan iman kita. Bagaimana kita bertahan dalam berbagai kesulitan, sakit penyakit. Kita bertahan beriman kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, waktu kita sakit ini juga bisa jadi cobaan godaan si iblis, saudara. Dia akan berusaha menggugurkan iman kita dan mengatakan gak usah percaya. Coba lihat kamu aja sakit kok. Kamu gak usah percayalah sama Tuhan. Jadi dua ini menjadi cara berpikir kita waktu kita bicara tentang pencobaan. Contoh yang lain saudara-saudara, ketika di rumah, di tempat kerja kita ada orang yang menyebalkan sekali keberadaannya, menjengkelkan sekali, kita kesel sekali dengan orang ini. Kita bisa melihatnya ujian dari Allah. Tuhan menempatkan orang yang menyebalkan ini bersama dengan kita untuk membentuk kita, mendewasakan kita. Tapi bisa juga ini dipakai untuk menjadi godaan si iblis supaya kita gara-gara orang kita hidupnya dalam dosa. Kita marah-marah terus dan kita melakukan banyak dosa untuk mencurangi diri dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dari dua sisi ini. Nah saudara-saudara, waktu kita membaca tentang pencobaan Yesus, kita harus melihatnya dalam dua cara pandang ini nanti. Yang pertama, kisah Yesus dicobai dalam konteks perjalanan ketaatan. Waktu Yesus kisah ini di dalam Matius, kalau kita baca seluruh kisahnya, ini ditempatkan dalam konteks Yesus lagi menempuh jalan ketaatan. Mari kita lihat kisah ini saudara ya. Di dalam Matius awal Yesus diceritakan kelahirannya, dia dibaptis. Ya, dia dibaptis dan di situ Allah berkata kepada dia bahwa inilah anakku yang kukasihi. Setelah itu Yesus dicobai. Ya, untuk mempertanyakan karena engkau anak Allah, nah apakah engkau bisa melakukan ini dan itu. Lalu kemudian setelah pencobaan itu Yesus melayani dan itu panjang sekali pasalnya. Lalu kemudian Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit. Dan kemudian amanat agung Yesus naik ke sorga saudara-saudara. Dan ini kisah pencobaan ini harus dibaca dalam konteks Yesus sedang menempuh jalan ketaatan. Apa yang dilakukan oleh si iblis?
Si iblis cuma pengen Yesus gak usah taat. Gak usah menderita, gak usah disalibkan, gak usah melakukan penebusan misi itu, gak usah. Maka dia lakukan berbagai upaya supaya Yesus tidak menggenapi misi Allah. Itu yang dia lakukan. Dan ini dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Ketika kita berjalan di dalam jalan ketaatan, kita serius ikut Tuhan. Ingat, si iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha mencari cara supaya kita semua tidak taat kepada Bapa. Dia cari cara. Dalam kehidupan bergereja juga sama saudara. Ketika gereja-gereja serius memikirkan tentang bagaimana kita melakukan kehendak Allah, misi Allah. Dia akan melakukan berbagai cara untuk merusaknya. Supaya gereja tidak melakukan misi Allah. Apa yang dilakukan? Pertama saudara, dia akan merusak kesatuan orang-orang percaya. Dia akan mengganggu kesatuan kita. Yang awalnya baik-baik dia akan merusaknya dan berkata, udah pikirkan dirimu sendiri. Akhirnya kita sibuk mikirin diri kita sendiri dan kita tidak memikirkan kehendak Allah jadinya. Dia akan melakukan itu. Merusak kesatuan. Apalagi yang akan dia lakukan, dia akan berusaha untuk membuat kita antipati terhadap gereja itu sendiri. Udahlah urusan gereja udahlah biar orang itu, gue gak mau peduli, gue gak mau ikut serta di dalamnya. Ada pelayanan-pelayanan apa gue gak mau ikut serta. Bahkan kita gak mau dukung ya. Kita gak mau memberikan waktu kita, uang kita. Semuanya kita tidak mau, kenapa? Terserah urusanmu, urus sendiri. Atau kita punya kepentingan-kepentingan lain di dalamnya. Saudara, iblis akan berupaya untuk merusak itu dan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal lain. Dan itu dia sudah canggih melakukannya. Yang kedua saudara-saudara, kisah ini mesti dibaca dalam konteks seluruh Alkitab. Kalau kita tarik kisah Yesus dicobai di padang gurun, kita tarik ke belakang, kita akan menemukan kisah Israel di padang gurun. Dan saudara tahu apa yang terjadi di sana? Ini kisah tentang penggenapan janji Allah. Karena Israel itu disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah itu gagal taat. Tetapi Yesus di padang gurun menggenapi janji Allah, dia taat, dia menang. Kemudian diurut lagi kisah ini, kita akan ingat tentang kisah Adam. Mereka dicobai, tetapi gagal. Tetapi Yesus Adam kedua menang atas pencobaan. Sehingga di sini kita melihat bahwa kisah ini menunjukkan siapa Yesus. Dia Tuhan, Juru Selamat, dia adalah penggenapan janji Allah. Nah, ini akan menolong kita waktu kita membaca teks ini saudara-saudara. Pada intinya, iblis itu akan berupaya untuk mengalihkan jalan Yesus. Yesus jangan ikuti jalan taat. Ada jalan-jalan yang akan aku tawarkan kepadamu. Dan kita akan belajar hal ini. Iblis akan berusaha menggoda kita supaya kita tidak menempuh jalan ketaatan, sebaliknya mengikuti 3 jalan yang ditawarkannya ini. Ini dia saudara. Yang pertama, jalan taat versus jalan lain. Di ayat 3 dan 4 dikatakan, datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, atau lebih tepatnya diterjemahkan, karena engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis datang di saat yang tepat bukan? Ini Yesus selesai puasa. Dan apa yang dibutuhkan oleh Yesus? Makan. Yesus lapar dan Yesus butuh makan. Dan iblis datang di saat kebutuhan itu ada. Tetapi persoalannya, kalau iblis menawarkan jalan lain ini, yaitu ubah batu-batu ini menjadi roti. Bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu kehendak Bapa. Tetapi sebenarnya bisa saja kan Yesus menggunakan kuasanya untuk mengubah batu itu menjadi roti. Bisa, dia bisa melakukannya. Tetapi dia tidak melakukannya karena itu bukan kehendak Bapa. Tetapi Yesus membungkam iblis dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus cuma ingin bilang, bukan begitu caranya. Cepat, mudah, tetapi bukan begitu caranya. Saudara, supaya kita tidak melewati jalan taat, iblis dengan liciknya menyerang tepat di titik kebutuhan mendesak dalam diri kita. Dan dia akan menawarkan jalan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tepat sekali, dia pintar menyusun strateginya. Apa kebutuhan mendesak kita saat ini? Iblis tahu itu saudara. Dalam hubungan suami istri misalnya. Dalam kebutuhan seksual saudara misalnya. Iblis tahu kapan dia akan menggoda seseorang
untuk menyentil kebutuhan seksualitasnya. Saat kapan? Saat saudara misalnya bertengkar dengan istri. Bertengkar hebat, tidak ngomongan. Iblis akan berbisik kepadamu dan berkata, cari kesenangan di tempat lain. Di tempat pelacuran sana. Ada kesenangan, kepuasan di sana. Atau saudara, ketika saudara sedang ada dalam titik kesepian, lalu kemudian dia akan datang dan berkata, kamu ingin mencari kepuasan, ada pornografi. Kamu bisa melihatnya. Kamu bisa melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Dia akan tahu di mana titik kebutuhan itu dan dia akan menyelinap di sana dan akan menawarkan jalan lain itu. Uang. Mungkin kita akan berkata kita tidak mudah jatuh dalam hal keuangan. Tetapi beda soal, saudara. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mendesak soal uang. Misalnya, ketika kita harus butuh uang untuk biaya berobat anak kita. Ketika kita harus butuh uang untuk keperluan pendidikan keluarga. Ketika ada kebutuhan uang, harus bayar cicilan, udah mulai dekat waktunya. Dan iblis akan menawarkan, oke, butuhkan uang, cepat mau cepat, ada caranya, curang, korupsi, curi. Awalnya kita tidak mau melakukan itu, tapi ada kebutuhan mendesak di situ. Dan dia suka menawarkan itu tepat di titik kebutuhan kita. Misalnya contoh lain, sudah ada seorang anak sakit berat misalnya. Lalu orang tuanya sudah melakukan berbagai upaya bagaimana supaya anak sembuh, tidak bisa. Upaya pengobatan tidak sembuh. Lalu kemudian dia dihubungin dan katanya, Bu, Ibu tahu saya kenal seorang dukun yang bisa memberikan kesembuhan. Mau coba enggak? Wow, tergoda bukan? Kita udah coba berbagai cara, mungkin ini caranya. Tapi apakah itu benar? Bersekutu dengan roh-roh lain dan apakah Tuhan membenarkan itu? Tentu tidak. Tapi ketika kebutuhan mendesak, saudara, kita di situ diuji, saudara. Kita mau taat atau kita memilih jalan yang lain. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang ditawarkan oleh si iblis? Jalan taat versus jalan lancar. Perhatikan ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu sebab ada tertulis atau firman Allah, nanti ada malaikat menatang engkau. Perhatikan ya, ada kota Allah, ada bait Allah, ada anak Allah, ada firman Allah. Kurang Allah apa lagi? Iblis cuma bilang, ini keren banget nih Yesus. Kalau kau lompat, ini spektakuler. Orang akan lihat semua, orang akan menyorotin kamu keren banget. Ini rohani sekali. Tetapi Yesus tahu bahwa ini adalah cara liciknya. Dia mengutip firman Allah tidak sesuai dengan konteksnya. Itu Mazmur 91 bicara tentang perlindungan Allah di dalam wabah dan penyakit. Sedangkan ini adalah pencobaan yang kita buat sendiri. Masa kita minta Allah melindungi kita? Saudara-saudara, Yesus mengoreksi pengutipan ayat itu karena tidak sesuai dengan apa yang kebenaran firman Tuhan. Tapi itulah godaan yang ditawarkan oleh si iblis. Dia memakai hal-hal rohani untuk kemudian menjerumuskan Yesus. Maka apa yang dia lakukan, saudara? Supaya kita tidak melewati jalan taat, iblis dengan liciknya menyuruh kita melewati jalan lancar dengan alasan yang tampak rohani padahal tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Misalnya saudara, statement Allah itu penuh kasih, betul. Allah itu mengampuni, betul. Keselamatan kita tidak bisa hilang, betul. Maka lalu ditambahkan begini, sesekali kita nggak berbuat dosa nggak apa-apa. Dan Allah mengampuni, Allah berbelas kasih, Allah tidak akan mencabut keselamatan itu dari kita. Itu jadi nggak benar. Ya, padahal kayaknya rohani sekali. Ya. Nah, saudara memakai alasan-alasan yang rohani untuk kemudian untuk tujuan yang salah itu bisa dipakai oleh si iblis. Sehingga setiap orang kalau ngutip-ngutip ayat Alkitab belum tentu dia Alkitabiah. Ya. Jadi mengutip-ngutip ayat Alkitab belum tentu kemudian dia mengerti betul apa yang Tuhan mau. Karena iblis lebih jago pakai ayat Alkitab, saudara, dan dia sudah melumpuhkan, menjerumuskan banyak orang karena dia memutarbalikkan kebenaran.
Misalnya ya saudara ya, ada orang lagi ini saudara ya, lagi ada gempa bumi ya, lagi ada gempa bumi begitu ya. Lalu karena dia yakin bahwa Tuhan melindungi saya. Gempanya begitu kencang tapi dia bilang, Tuhan pasti akan melindungi saya. Jadi dia nggak keluar dari rumah itu. Apa yang salah? Ya itu hanya pembenaran dia, padahal Tuhan memberikan hikmat, kamu keluar dong. Bukan begitu caranya, tetapi itu cara-cara iblis adalah membuat kita seolah-olah apa yang kita pikirkan ini rohani dan benar. Tetapi sebenarnya tidak. Dan iblis, saudara, kesukaan iblis paling suka kalau kita itu menertawakan dosa daripada meratapinya. Iblis suka sekali ini. Iblis suka kalau kita sudah mulai terbiasa dengan dosa. Iblis suka, senang. Iblis tidak suka kalau kita makin gelisah dengan dosa. Dia pengen kita makin terbiasa. Makin gak menggampangkan dosa. Saudara, yang pertama tadi jalan apa? Jalan lain. Yang kedua, jalan lancar. Dan yang ketiga, apa saudara? Jalan pintas, saudara. Jalan lain, jalan lancar, dan jalan pintas. Dia akan tawarkan ini. Perhatikan ayat 9 dan 10. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu dia berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Godaan ini sangat menarik sekali. Karena Yesus di dalam Matius digambarkan dia ini raja. Tetapi untuk menjadi raja perlu jalan yang panjang tadi. Harus menderita, harus disalibkan, harus mati, harus dikuburkan. Tetapi iblis menawarkan jalan pintas. No, itu terlalu lama, terlalu sulit. Ada jalan pintas, Yesus, sujud menyembah aku. Dan kau akan menjadi raja dalam konteks dunia negatif, raja dunia negatif. Apa yang dilakukan oleh si iblis, saudara-saudara? Supaya kita tidak melewati jalan taat, iblis dengan liciknya menawarkan jalan pintas yang mudah, yang tidak harus melalui proses panjang dan sulit seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Dunia ini ajarkan kita segala sesuatu mesti cepat. Enggak usah ada proses. Ya. Tetapi di dalam perjalanan ketaatan itu ada yang namanya proses. Yang namanya proses enggak mudah, yang namanya proses penuh kesusahan, penuh penderitaan. Tetapi iblis ingin skip, enggak usah menderita, ada jalan yang lebih mudah, yang lebih pintas. Mau uang cepat, gampang, judi online. Ya saudara, apa? Judol, apa? Judol itu, wah cepat dia dapat uang segala macam. Dan banyak orang terseret di situ bukan? Semoga tidak ada di antara kita. Tapi itu cara iblis sebenarnya. Untuk menawarkan jalan-jalan pintas. Mau cepat kayak ini caranya. Kamu korupsi aja. Gampang sekali untuk punya uang dan sebagainya. Tapi ingatkan diri kita saudara, segala sesuatu ada prosesnya, ada harga yang harus dibayar. Kalau dalam konteks sekolah, kalau belajar itu jalan taat, nyontek itu jalan pintas. Kira-kira begitu. Ya. Saudara-saudara, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa no, bukan seperti jalan iblis, si iblis ini. Tetapi jalan ketaatan melalui proses penderitaan, kesusahan. Dan itu yang Tuhan inginkan, kita melalui proses, melalui kesusahan. It's okay, hasilnya pasti ujungnya indah dan ada harga di sana. Dan ingat satu hal ini. Sam Storms pernah berkata seperti ini. Fokus upaya iblis selalu sama. Menipu kita agar percaya bahwa kenikmatan dosa yang ditawarkan lebih memuaskan daripada ketaatan. Dari dulu. Dia akan ingat saudara, kisah Hawa ketika dicobai. Bukankah mereka penuh kelimpahan? Semua ada. Apa yang ditawarkan kepada Hawa? Dibanding taat Hawa, ini lebih menarik, buah ini lebih menarik. Dan kamu akan punya pengertian lebih. Apa yang ditawarkan? Ada kepuasan lain dibanding taat. Dan itu modelnya selalu sama strategi si iblis, saudara. Dia akan menawarkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Selalu seperti itu. Dia ulang-ulang terus strategi. Supaya apa? Supaya kita jangan taat sama Tuhan. Maka saudara, kesimpulannya seperti ini.
Saya mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saat menempuh jalan ketaatan, iblis tidak akan tinggal diam. Ia akan berupaya menggoda dan menawarkan jalan lain, jalan lancar dan jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kunci agar menang dari godaannya ialah bergantung penuh pada Allah. Selalu seperti itu. Ketika kita mendekat sama Tuhan, ada saja cara-cara iblis untuk menjatuhkan kita. Tadi siapa waktu pelayanan di rumah ada masalah gak? Biasanya kan gitu ya. Kita mau pelayan ada aja masalah di rumah. Entah anak rewel lah atau di jalan kita diserempet lah gitu-gitu ya saudara ya. Tapi kita kan itu kan godanya besar sekali. Saya pengen marah tapi saya pelayanan. Tapi itulah cara-cara si iblis akan mengupayakan daripada kamu taat. Nah ini saya akan cari cara supaya kamu jatuh. Maka kita ini mesti jujur sama diri kita sendiri bahwa kita ini bisa jatuh. Maka kuncinya bergantung penuh pada Allah. Ingatkan dirimu tentang orang-orang ini. Manusia pertama yang penuh dengan kelimpahan. Namanya Adam dan Hawa, dia punya semuanya. Tapi ketika ia dicobai, ia jatuh. Ingatkan dirimu tentang orang paling beriman. Namanya siapa? Abraham. Tapi ketika ia dicobai, ia pernah jatuh, ia meragukan Allah. Saudara-saudara ingatkan dirimu tentang orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa namanya? Raja Daud. Ia pernah dicobai dan ia jatuh. Ingatkan dirimu tentang orang paling kuat. Namanya siapa? Simpson. Ia dicobai dan ia jatuh. Ingatkan dirimu tentang orang yang paling berhikmat. Namanya Salomo. Ia dicobai dan ia jatuh. Apa artinya? Emang apakah saya lebih hebat dari mereka? Apakah saudara lebih baik dari mereka? Sama sekali tidak. Artinya saya dan saudara bisa jatuh juga. Maka apa artinya? Bergantung penuh pada Allah menjadi kunci utamanya menang atas godaan itu. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Saudara-saudara, saya ingin menutup ini. Tadi di KU1 saya tidak menyampaikannya. Tapi ada 5 hal ini yang saya pikir penting ketika kita berupaya menang atas godaan. Entah godaan apa, ujian apa yang akan Bapak Ibu hadapi hari ini. Tapi ingat dan lakukan 5 hal ini. Supaya kita bisa menang atas godaan itu. Pertama saudara, sadari dan akui kelemahan diri. Ini dulu titik awalnya. Ketika kita sadar betul bahwa aku ini lemah, aku bergumul dengan emosiku, aku mudah sekali marah, aku bergumul dengan yang namanya uang, aku bergumul dengan yang namanya hawa nafsu, aku bergumul dengan overthinkingku. Akui itu, sadari itu bahwa engkau lemah di situ, sehingga apa? Kenapa ini penting? Sehingga yang ada dalam diri bukan keangkuhan, tetapi penyerahan diri saudara. Apa yang menjadi titik lemah kita? Datang sama Tuhan dan katakan, aku lemah Tuhan. Aku gak bisa, aku gak tahu bagaimana cara menang atas godaan itu. Akui itu. Akui. Yang kedua saudara, kendalikan pikiran. Kenapa? Karena si iblis sering kali mulai menabur benih-benih godaan di dalam pikiran kita. Betul? Sebelum kita melakukan dosa dia mulai dari mana? Dari pikiranmu. Sebelum ada dosa perselingkuhan dia mulai dari mana? Pikiran. Ih kok dia cantik ya. Tapi dia udah punya suami. Ih kok dia ganteng ya. Padahal dia punya istri. Mulai dari mana? Dari pikiran. Pikiran mengerikan sekali. Ketika orang ragu mulai dari mana? Pikiran. Ketika orang khawatir itu di mana? Di pikiran. Dan saudara tahu iblis sangat suka dengan orang yang sangat khawatiran. Orang khawatir berlebihan itu iblis suka. Itu menjadi sasaran empuknya. Untuk membuat orang ini enggak usah percaya sama Tuhan. Enggak usah beriman kepada Tuhan. Ragukan terus Allah. Khawatir berlebihan. Kenapa? Waktu kita khawatir berlebihan kita akhirnya sibuk memikirkan masalah kita. Diri kita sendiri dan kita lupa bahwa yang utama adalah Allah. Lupa dengan yang utama. Maka kendalikan pikiran. Biarlah pikiran itu ditawan oleh Allah. Serahkan pikiran itu kepada Allah. Maka ketika ada pikiran yang
buruk, pikiran yang kacau, pikiran meragukan Allah, pikiran yang kotor, pikiran yang berdosa, berlututlah di hadapan Allah dan katakan, Tuhan tawan pikiran ini. Biarlah pikiranku memikirkan hal-hal yang mulia saja. Yang ketiga saudara, baca firman dan berdoa setiap hari. Sebagai senjata rohani, karena setiap detik si iblis siap menyerang. Dalam Efesus kita tahu firman dan doa itu adalah senjata. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau orang berperang itu kapan pakai senjata? Sebelum perang atau pas lagi perang? Sebelum ya, gak mungkin lagi perang begini ya. Oh ada musuh. Kita bilang begini, stop, tunggu, saya balik ke rumah dulu ya. Saya ambil senjata saya ya. Baru kita balik, kita sibuk, apa senjatanya, baru kita datang. Oke, siap, kita berperang. Gak ada ya saudara ya. Maka perlengkapan senjata itu mulai dari mana? Sebelum perang. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tapi engkau sudah siapkan dirimu, engkau dikuatkan oleh firman, engkau berdoa kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi hari itu, engkau sudah siap dengan senjata Allah itu. Engkau tahu bagaimana cara menangkis. Bagaimana iblis ingin menggoda kita. Sehingga baca firman dan berdoa setiap hari itu harus bagi orang Kristen. Bukan hal yang harus ditinggal. Kenapa saudara? Setiap hari itu ada banyak ujian dan banyak godaan yang dia akan dilakukan kepada kita. Tapi hati kita siap. Kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, yang keempat. Latihan setiap hari melalui pertempuran-pertempuran kecil. Agar siap menghadapi pertempuran besar. Latihan setiap hari. Kapan kita latih diri kita? Ya dalam pertempuran kecil, saat kapan? Ya tadi saat di rumah engkau bertemu dengan pasanganmu yang begitu menyebalkan itu, itulah anggap sebagai latihan dari Allah. Seperti samsak yang Tuhan berikan untuk kamu melatih diri kamu bagaimana menjadi lebih baik, lebih dewasa lagi. Jadi kamu harus terus belajar sabar menghadapi dia. Belajar sabar terus. Kapan lagi dilatih? Di jalanan. Ketika di jalanan kan kita tahu bahwa di jalanan Jakarta ini gak mudah saudara. Kita udah baik-baik, ada orang aja nyerempet kita, ada orang yang ambil jalur kita. Kita kalau ikuti kedagingan kita pengen marah, kita pengen balas begitu saudara. Tapi itu pun pertempuran kecil, masih kecil. Jangan kalah sama yang kayak gituan. Taat, menang atas pertempuran kecil. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pertempuran besar datang, tapi kita siap. Karena kita udah melatih diri kita pada pertempuran kecil. Yang kelima saudara, bergabunglah dalam komunitas yang sehat. Ini penting sekali. Kita ini gak bisa berjalan sendiri. Kita ini gak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang lain menolong kita, menjaga kita supaya kita tetap hidup dalam jalan ketaatan. Dan biarlah komunitas di GKPKR Gedong ini menjadi komunitas yang sehat itu saudara. Sehingga setiap orang di dalamnya terus hidup dalam jalan ketaatan. Bukan berarti semua suci terus, kudus terus, hidup lurus terus, enggak. Tapi waktu jatuh, komunitas akan angkat dan hibur. Ayo bangkit, jangan jatuh terus. Waktu orang jauh kita akan panggil, no jangan jauh, sini. Jangan jauh, balik lagi ke jalan ketaatan. Dan saya percaya ketika kita serius dengan hal-hal ini, kita akan sanggup saudara melihat bagaimana kemuliaan Tuhan nanti. Sama seperti Yesus, yang Yesus teladankan. Dia melewati jalan itu, dia tidak mengikuti jalan lain, jalan lancar, jalan pintas. Sampai akhirnya Yesus bisa berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Artinya Yesus menang dan Yesus layak disembah sebagai Raja. Biar Tuhan menolong kita melewati jalan ketaatan ini. Mari kita tundukkan kepala saudara-saudara. Mari kita ambil waktu beberapa detik saja, tenangkan hatimu dan pikiranmu. Renungkan apa pesan Tuhan buat engkau saudara. Dan ambil satu komitmen untuk sungguh-sungguh hidup di jalan ketaatan.
Ya Allah Roh Kudus, biarlah firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Berbicara kepada setiap kami, tegur kami kalau hari ini kami salah arah, memilih jalan-jalan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan biar kami kembali mengambil komitmen untuk taat kepada Allah. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam jalan ketaatan. Meneladani Kristus yang sungguh-sungguh melewati jalan penderitaan, jalan kesusahan untuk menggenapkan misi dan janji Allah. Engkau berikan kami komitmen dan tekad ini. Tolong kami. Kami tidak mampu menahan godaan dosa dengan kekuatan dan kehebatan diri kami sendiri. Hanya melalui dan karya Allah saja dalam hidup kami. Biarlah sungguh-sungguh Engkau menemukan kami menjadi orang-orang yang setia dan sungguh-sungguh memperoleh kemuliaan yang dari Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.